Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faqad qala fi kitabihil karim falamma ra'al qamara bazihun qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qaumil zalimin. Falamma ra'as samsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wa qala an-nabiyuna sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati inda fasadil umat falahu ajrum mi'atu syahid. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin, moga sami-sami kita bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat hidayah, taufik, iman, Islam. Masya Allah, ini merupakan nikmat yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Dunia ini dunia yang kecil ini diperebutkan oleh kurang lebih 6,5 miliar manusia, dan semuanya tidak pernah ada yang merasakan bagaimana kepuasan dunia. Meskipun orang kafir ini mereka tidak pernah merasakan kepuasan nikmatnya dunia. Buktinya mereka ini tidak ingin mati. Mereka ini sangat sayang kepada dunia, tetapi tidak pernah merasakan nikmatnya dunia sehingga puas. Tapi bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman. Karena sekecil-kecil iman, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ganti dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, kemarin kita membicarakan ayat yang ke-76
Nggih. 77. 76 ah. Kemarin sampai iya 76 77. Falamma janna alaihil lailu ro'a kaukaban. Ini menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim ini senantiasa dalam pencarian, tidak pernah puas. Nabi Ibrahim ini tidak puas dengan keadaan apakah iman ini benar. Ini senantiasa Nabi Ibrahim koreksi. Tidak pernah merasa puas dengan iman ini. Ketika beliau melihat kaukaban, ro'a kaukaban, melihat bintang, janna alaihil lailu, ketika dalam malam ini mulai gelap, maka Nabi Ibrahim menyangka bahwa ini adalah Tuhanku. Akan tetapi ketika bintang tadi ini afala, tenggelam, maka Nabi Ibrahim langsung kecewa dan mengatakan bahwa ini bukan Tuhan. Kalau Tuhan tidak akan tenggelam. Dan saya tidak suka dengan hal yang tenggelam. Kemudian falamma ro'al qamara bazihon. Falamma ro'al qamara bazihon. Ketika Nabi Ibrahim ini melihat bulan, qala hadza rabbi. Nabi Ibrahim mengatakan, ini mungkin Tuhanku. Falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qaumiz zalimin. Maka ketika bulan tadi ini tenggelam, bulan tadi ini hilang, surut. Ketika bulan surut, tenggelam, maka Nabi Ibrahim sadar, la illam yahdini, jika tidak ada petunjuk untukku, jika tidak ada hidayah untukku, Robbi dari Tuhanku. Artinya hidayah ini sudah mulai masuk dalam diri Nabi Ibrahim. Apabila tidak Robbi yahdini Robbi, apabila Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, lakunanna minal qaumiz zalimin. Lakunanna, sungguh aku akan menjadi orang-orang yang zalim, orang-orang yang sesat. Ini langsung sadar. Siapa yang bisa langsung sadar? Sinten tiangi sing iso sadar? Tiang sing dalam keadaan pencarian. Orang yang mencari sebagaimana apa yang pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
ini melihat suasana waktu itu di Mekah, di kota Mekah, di sekitar Ka'bah, orang-orang jahiliyah itu berperilaku musyrik, menuhankan berhala-berhala. Nopo yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hati yang jenuh berusaha keluar dari kota Mekah. Akhirnya singitan di gua Hira. Ini dalam rangka pencarian, mencari. Lha sakniki jenenge kholwat. Kholwat niki senantiasa duduk sendirian merenung, tafakur. Kholwat, tafakur, berpikir bagaimana menyelesaikan masalah-masalah niki. Hal kaya ngeten iki ini sudah terjadi sejak zaman Nabi Ibrahim. Sehingga ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mulai mencari, kalau yang namanya mencari ini kan otomatis melihat sisi sosial. Kenapa? Karena Al-Quran menyatakan wa id qala Ibrahimu li abihi dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya yang namanya Azar, atattakhidhu asnaman alihatan. Ini diawali dengan Nabi Ibrahim berpikir dan melihat dan berpikir tentang bagaimana bapaknya memproduksi patung. Kemudian Nabi Ibrahim bagian menjual. Nah, ketika ini Nabi Ibrahim ini mulai berpikir, oh berarti ini bapakku ini orang yang mencari uang dengan cara menjual patung. Setelah menjual patung, loh, untuk apa patung ini? Oh, ternyata untuk disembah. Loh, patung kok disembah? Nah, ini dimulai permulaan bagaimana Nabi Ibrahim mulai menyelidiki manusia. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat, loh ini begini, itu kok seperti ini, orang ini begini, orang itu kok begini, kok tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Artinya senantiasa berpikir. Sehingga pikir daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ini sejak melihat suasana dan keadaan, ada orang yang menyembah patung, ada orang yang menyembah bintang, ada orang yang menyembah bulan, ada orang yang menyembah matahari, ada orang yang menyembah api. Ini terjadi di zaman Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim ini senantiasa mengkoreksi suasana dan keadaan waktu itu. Melihat keadaan manusia. Manusia ketika ndelok
napa jenenge suasana dan keadaan Nabi Ibrahim setelah melihat suasana dan keadaan manusia waktu itu, oh ada orang yang menyembah bulan, maka pesan napa jenenge pesen nang bapake Nabi Ibrahim pesen patunge bulan, pesen patunge bintang, pesen patunge matahari. Lah ini menjadikan suasana dan keadaan Nabi Ibrahim niki senantiasa napa niki merasa gak puas. Nah, dari sinilah Allah Subhanahu wa taala membimbing Nabi Ibrahim. Kenapa? Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya aku dzahibun, pergi mencari Tuhanku. Aku pergi mencari Tuhanku. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Mudah-mudahan Tuhanku menunjukiku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan pelajaran penting sekali untuk kita saat ini. Kita saat ini sudah berada di 1450 winten Hijriah ini. 1451 sudah sekitar 1450 tahun. Nah, sekarang dengan masa Masehi 2026. Dan ketika kita ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan itu pada tahun Masehi 571 Masehi. Artinya 571 kemudian Rasulullah diangkat menjadi nabi setelah umur 40 tahun. 570 ditambah 40. 610 tahun. Nah, 610 tahun atau 615 tahun. Setelah 615 tahun manusia ini sudah pada dalam keadaan sesat setelah tidak adanya Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana sebelum Nabi Isa, Nabi Yahya, sebelum Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Ini selang kayak ngeten iki. Setiap kali dalam masa kenabian sekitar pinten niku 610 615 tahun. Ini manusia dalam keadaan kembali ke dalam keadaan jahil. Maka beruntung sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat yang
terbaik, umat yang terbaik dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wakil para rasul, wakil para nabi. Sehingga sampai sekarang tahun kenabian ini pinten tahun ini? Sudah 1450 tahun. Masih ada orang yang imannya ini mampu menjaga stabilnya dunia, menjaga stabilnya agama. Maka orang-orang yang seharusnya, orang-orang seperti kita ini seharusnya mengikuti apa? Mengikuti pola Nabi Ibrahim ini senantiasa dalam pencarian, tidak akan pernah puas sebelum mendapatkan iman benar-benar iman. Bukan iman sing nopo, sing iman pengakuan. Nah, kemarin sudah kita bahas. Sing penting aku iman, sing penting aku Islam, koyok bapakku Islam, ibuku Islam, ya wis. Bapakku iya lek nang masjid, napa? Lek nang masjid Jumatan tok. Selain Jumatan gak nang masjid. Ya wis aku melu bapakku ae. Lah kok ngeten iki enggak sesuai dengan gambaran yang ada di dalam pola-polai Nabi Ibrahim, milai Nabi Ibrahim, pilai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini menggambarkan ketika manusia itu mulai berpikir, ketika menungso mulai berpikir, bagaimana fikir melihat suasana dan keadaan. Iki wong iki kok ngene, wong iki kok ngene, wong iki kok ngene, wong iki kok ngene. Ini akhirnya menjadi keadaan yang napa niku gak puas terhadap keadaan niku wau. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang wong iki sing lebih apik. Wong iki lebih apik. Tapi lek jarine wong iku gak apik. Apa? Nah, ini seharusnya kita selidiki. Seharusnya kita selidiki. Kenapa? Karena penyelidikan setiap diri kita nggak tahu, nggak kenal dengan napa niku sing di jero ati niku napa niku. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam hati setiap manusia. Maka sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku senantiasa silaturahmi itu mendakwakan agama. Bagaimana mendakwakan agama? Lah, contoh nih mendakwakan agama itu adalah tanda-tanda iman. Tanda-tanda iman jarine Kanjeng Nabi niku tiyang niku lek napa budal mule nang masjid. Nah, niku tandane wong iman. Lah niki disampaikan. Alhamdulillah kula niki namung silaturahmi. Silah niku menghubungi. Silah niku menghubungi. Maksudnya nyambung. Rahim niku kasih sayang. Silaturahim niku
menghubungi dengan kasih sayang. Lah niki jenenge napa? Dakwah. Silaturahmi dengan kasih sayang niki jenenge dakwah. Napa sing dibicarakan tentang masalah akidah. La ilaha illallah. Napa wonten sakniki tiyang kaya ngoten? Wonten kata. Tapi nggih diperangi. Tiyang kaya ngeten niku mesti diperangi. Ana sing gak setuju. Kata-katane napa? Lho lek dakwah kok nang padha nang Islami. Lho ini perintah. Perintah Allah, wa andir asirotaka akrobin. Dan berilah peringatan kepada asirotaka akrobin. Orang-orang yang dekat. Orang-orang terdekat. Orang terdekat ini kenapa? Orang-orang yang mempunyai kedudukan dekat dengan kita niku mulai napa? Keluarga, tetangga. Niku kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sesungguhnya peringatan itu tanfaul mu'minin. Fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Ingatkan. Berilah peringatan. Karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Kenapa? Karena menungso niku lali sifate. Sifate menungso lali. Makanya lek ana wong terus menghalangi ngene. Dari awal-awal langsung diseneni. Sing nyeneni sinten Gusti? Gusti Allah. Diseneni melalui surat Iqra. Surat Al-Alaq. Nah, niku. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla. Janganlah. Innal insana la yadgha. Inna sak teman-teman al insan menungso niku wau layadho. Napa? Toho. Lamnya itu lam takkid. Toho niku napa? Toho niku senantiasa berpaling. Toho niku senantiasa gak gelem ngimpe melo. Ar-ra'ahus taghna. Menungso niku wau senantiasa merasa sugih, wis merasa sugih, wis merasa pinter, ar-ra'ahus taghna. Inna ila rabbika ruj'a. Inna sak teman-temane ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya sak teman-temane mereka ini akan dikembalikan kepada Allah. Ara'aital ladzi yanha. Bagaimana pendapatmu pada orang-orang yang yanha? Yanha niku sing napa? Sing menghalangi. Yang menghalangi apa? Abadan idza shalla. Abdi hamba ketika dia silaturahmi, ngajak-ajak. Oh, ngajak-ajak kok tambah dicegah. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu bahwa
orang ini yang telah mendapatkan petunjuk. Abadan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Atau dia ini dalam rangka mengajak kepada ketakwaan. Lho ini kali Gusti Allah. Saat ini yang terjadi apa? Ada orang dakwah malah difitnah. Dan ini togo niki jenenge. Tiang yang memfitnah ini togo. Maka apa yang terjadi? Aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika mereka ini orang-orang yang kazzaba? Kazzaba niki adalah orang yang pendusta dan senantiasa berpaling. Gak gelem melok. Lek ana wong ngajak malah dicegah. Niki kata hampir semua merasa taghna, ara'ahus taghna, merasa sudah cukup. Wis pinter aku, pinter. Aku pinter, aku sarjana agama, aku masteri agama. Udah merasa seakan-akan sudah pandai. Padahal agama niku mboten seperti itu. Agama itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama itu yang dicontohkan, diperintah untuk senantiasa mencari, sebagaimana Nabi Ibrahim mencari. Maka apa yang terjadi? Falamma ra'al qamara bazihun qala hadza rabbi falamma afala qala la in lam yahdi. Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memberi, Tuhanku tidak memberi hidayah kepadaku, lakunanna minal qaumidz zalimin. Sungguh saya akan menjadi golongan orang-orang yang sesat. Lek awake dhewe niku wau melok patune wong kebanyakan, artinya kita akan menjadi sama-sama sesat. Kenapa? Ya trimo kowe iku mang. Nrimo apa jari? Apa jari keadaan? Gak gelem golek usaha, gak gelem usaha golek akhirat, gak gelem usaha goleki tentang kebenaran. Maka ayat yang berikutnya falamma ra'as syamsa bazighatan, ketika Nabi Ibrahim itu melihat matahari syamsa bazighatan terbit, qala hadza rabbi, oh iki lho pangeranku. Ini bersama-sama dengan kaum Nabi Ibrahim waktu itu. Hadza akbar, oh ya iki lebih besar daripada bulan, lebih besar daripada bintang. Ini melihat matahari, samsa niku matahari. Lebih besar daripada api, lebih besar daripada yang lain-lain. Ini hadza akbar. Falamma afalat, maka ketika matahari tadi ini tenggelam, maka Nabi Ibrahim berkata, ya qaumi, wahai kaumku, inni bari mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku sekarang ini berlepas diri dari apa yang engkau persekutukan. Nah, artinya Nabi Ibrahim iku mang napa? Mengatakan bahwa aku kudu golonganmu saiki wis.
Lek kon kate melok iku wis sakarepmu. Lek kon melok iku ya sakarepmu. Aku saiki kudu golonganmu. Lek kon kate koncoan ya koncoan ambek aku gak masalah. Kon nang omahku ayo nang omahku. Kon kepingin mangan ambek aku ayo mangan. Kon duwe hajat ngene ya sing penting hajatmu iku mau tidak menjadikanku menyekutukan Tuhanku. Jadi tetap menjaga hubungan baik. Bazighotan qala hadza rabbi hadzal akbar. Hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyriku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini telah menggambarkan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala melihat Nabi Ibrahim ini dalam perjuangan mencari kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala membimbingnya sebagaimana apa yang kemarin kita kaji di dalam Quran surat Muhammad, dalika walau yasha Allahu lantasara minhum. Demikianlah apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, manusia akan dijadikan baik semua atau dijadikan rusak semua. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Tapi barang siapa yang mau berjuang untuk agama, berjuang untuk kebenaran, maka fala yudilla malahum, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amalannya ini. Sayahdihim, Allah akan membimbingnya, wa yuslihu balahum, dan Allah akan memperbaiki keadaannya. Wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum, dan Allah akan memasukkan ke surga yang telah diperlihatkannya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang merasa punya iman, in tansurullah, apabila engkau menolong Allah, maksudnya menolong agama Allah. Bagaimana saat ini agamanya Allah ini sudah tidak dianggap. Amalan-amalan sekarang nopo? Amalan-amalan agama sing sakniki sing dipentingkan niku nopo? Selawatan. Amalan-amalan agama sing dicontohkan Kanjeng Nabi, sing dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sing dianggap kali tiyang sakniki niku amalan sing endi? Padahal awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati shalah. Awal masalah-masalah nanti yang paling penting dan akan ditanyakan oleh Allah kepada setiap diri masalah sholat, kemudian masalah masjid, kemudian masalah dakwah. 3 masalah. Kenapa? Karena ini ada dalam bahwa pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Sempurnane Islam
sempurnane agama Islam niku wau harus tetap dipegang, harus tetap diperjuangkan sebagaimana Rasulullah dan para sahabat memperjuangkan. Sawa ngoten, falamma ra'al qamara bazighun qala hadza rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akuna minal qaumiz zalimin falamma ra'as syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Sawa ngoten, moga dihafalkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.